Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yahya selaku dosen sosiologi agama semester 5. Jadi alhamdulillah pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan pemikiran ataupun profil dan sebagainya terkait tentang David Emil Durkheim. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari Bapak Yahya, dari Ustadz Yahya, dengan matkul sosiologi agama. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, Society as Sacred ini menurut David Emil Durkheim yang lahir pada tahun 1858 sampai 1917. Ini sedikit profil tentang Emil Durkheim. Jadi beliau adalah salah satu pencetus sosiologi modern yang kita kenal itu. Beliau lahir di Epinal pada tahun 1858 Masehi. Kemudian ayahnya itu seorang rabi Yahudi, atau kalau istilahnya kayak Tuhannya gitu. Rabi kan kalau bahasa Arab kan roh Tuhan. Kemudian Emil Durkheim ini juga seorang agnostis. Mungkin dari teman-teman atau yang melihat video ini mungkin asing ya dengan istilah agnostis itu. Jadi agnostisme itu suatu pandangan bahwa ada atau tidak adanya Tuhan, ya. Itu atau hal-hal yang supranatural itu adalah sesuatu yang tidak diketahui atau tidak dapat diketahui. Jadi ada atau tidak adanya Tuhan ataupun hal-hal yang supranatural itu tidak dapat kita ketahui. Itu yang dinamakan agnostisme atau agnostis. Orangnya agnostis, kalau pahamnya itu bernama agnostisme gitu. Kemudian beliau menempuh studi sejarah dan filsafat. Kemudian menikah pada tahun 1887. Kemudian beliau menjadi profesor pada usia 29 tahun. Umur 29 tahun sudah jadi profesor di Universitas Bordeaux. Kemudian dalam kurun waktu 15 tahun ia sudah menghasilkan 4 buku, dan kemudian meninggal pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Lanjut. Kemudian tokoh-tokoh yang mempengaruhi pemikiran Durkheim. Ini yang pertama ada Baron de Montesquieu. Ini juga seorang filosof ya, pemikir politik Prancis ini, Baron, yang lahir pada tanggal 18 Januari 1989.
kemudian ada Saint Simon. Saint Simon terkenal dengan aliran positivisme ya, aliran atau teori filosofinya itu. Kemudian Auguste Comte sudah tentu kita kenal ini. Kemudian ada Ernest Renan, ini juga seorang filosof, lahirnya juga di Prancis, seorang filosof, sastrawan, filolog. Ia ini mengagumi teori Darwin. Kemudian ada Nomadens Buster de Collins, ini juga tokoh yang mempengaruhi pemikiran Durkheim. Nah, ini karya-karya dari Emil Durkheim yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi kurang lebih dalam kurun waktu 15 tahun itu Emil Durkheim ini sudah menerbitkan atau menerbitkan 4 buah buku. Yang pertama ada The Division of Labor, ini pada tahun 1893. Buku ini menceritakan tentang pembagian kerja, jadi di dalamnya berisi tentang bagaimana apa itu makna kerja secara filosof, terus pembagiannya itu seperti apa yang ideal gitu, dan sebagainya. Kemudian di tahun 1895 atau 2 tahun berselang, ia menerbitkan buku lagi yang berjudul The Rule of Sociological Method atau fakta sosial. Buku ini menceritakan fakta sosial, jadi seluruh rangkaian kegiatan atau rangkaian aktivitas yang sebenarnya kita sudah lakukan, yang kita alami itu semuanya ada di dalam buku itu. Kemudian ada Suicide 1897, itu tentang bunuh diri, itu saya belum tahu isinya. Kemudian yang terakhir ada The Elementary of Religious Life pada tahun 1912. Ini menceritakan tentang agama itu seperti apa dan sebagainya. Kemudian ini jadi ini buku yang pertama ini ya. Jadi fakta fisik dan fakta individu. Apa fakta fisik itu seperti apa? Fakta fisik itu fakta yang atau realita yang nampak atau jelas kita lihat. Misalnya, bola ini bundar, ini sapu ini panjang, dan sebagainya. Kalau fakta individu seperti apa? Fakta individu ya seperti halnya pribadi kita. Misalnya kita bisa melihat individu orang tersebut, misalnya setiap harinya dia gerapiak, kalau istilah Jawanya gerapiak gitu sama teman. Berarti setiap kita melihat orang ini terkenal akan gerapaknya, akan ramahnya pada orang lain. Kemudian dua hal tersebut itu kalau dikamukan menjadi fakta sosial. Nah, fakta sosial ini juga terbagi menjadi dua, ada yang eksternal, ada yang memaksa. Fakta sosial yang eksternal itu seperti apa? Yaitu ketika kita dalam, misalnya kita di lingkungan kita, kemudian ada budaya baru yang masuk, ada teknologi yang masuk. Dengan demikian kan kita dituntut untuk harus bisa mengaplikasikan teknologi. Misalnya di sekolah, kelak kan kita akan menjadi pendidik atau guru. Otomatis kan seiring berkembangnya waktu, berkembangnya teknologi, otomatis gaya pembelajaran atau pola pembelajarannya kan berbeda. Ada yang berbasis LCD, ada yang berbasis
komputer, internet dan sebagainya. Nah, dengan demikian otomatis kan kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Kita harus bisa mengikuti keadaan, mengikuti teknologi agar istilahnya tidak ketinggalan zaman. Itu yang eksternal. Kalau yang memaksa seperti apa? Kalau fakta sosial memaksa itu ketika kita individu ya ini masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru. Nah, ini artinya kan kita harus memaksa kan gitu. Tuh, kemudian ada yang setelah fakta sosial tadi ada solidaritas. Ini tentu kita sudah paham apa itu solidaritas ya. Kalau solidaritas mekanis ini kan kesadaran dari diri kita sendiri. Misalnya kalau ada misalnya ada teman kita yang mengalami musibah, ya langsung kita bantu gitu. Kalau kesadaran organik seperti apa? Kesadaran organik ini kesadaran yang timbul karena adanya perintah atau adanya utusan dari pihak tertentu. Misalnya saya sebagai bawahan ya diutus oleh atasan saya untuk membantu orang ini, kan itu kan berarti kan adanya terstruktur tadi. Jadi bukan kesadaran dari diri kita sendiri tapi dari orang lain. Kemudian ini ini buku yang terakhir ini belum ya. Jadi sebelum adanya fakta sosial. Kemudian ini The Elementary of Religious. Ya, jadi di buku ini Emil Durkheim berpendapat bahwa masyarakat primitif itu dalam mendefinisikan agama ia tidak berpikir tentang dua dunia yang berbeda antara natural dan supranatural. Jadi dalam buku itu Durkheim ini berpendapat bahwasanya masyarakat primitif atau itu tidak kalau bicara soal agama ia tidak berpikir bahwa agama itu ada yang natural dan supranatural gitu. Ini perbedaannya. Jadi kalau modern ini terpengaruh dengan asumsi dan hukum-hukum alam yang diberikan sains, dan primitif ini seluruh kejadian alam saja, tidak ada peristiwa ajaib dan tidak ajaib. Jadi kalau orang modern ini gampang terpengaruh dengan adanya hukum-hukum alam atau yang diberikan sains. Jadi kalau orang primitif ini seluruh kejadian alam saja, tidak ada peristiwa. Jadi kalau misalnya ada peristiwa yang ajaib itu tidak percaya kalau orang primitif. Ini aja sakral ada yang terpisah dan juga terlarang, artinya diartikan sebagai sesuatu yang superior, berkuasa, dalam kondisi normal selalu dihormati. Konsentrasi agama terletak pada agama. Ya, ini The Elementary of Religion. Jadi totemisme yaitu jadi dalam totemisme itu terbagi menjadi beberapa klan atau golongan atau ras, dan setiap klan itu memiliki binatang, tumbuhan atau istilahnya lambang sendiri misalnya. Ini kemudian ini di dalam klan tersebut isinya masyarakat primitif aborigin. Kemudian totem profan boleh diburu dan dimakan sebagainya. Ini kemudian naturisme dan animisme, ini menyelidiki agama secara ilmiah dengan tidak menelusuri kehidupan masyarakat di masa lalu, melainkan dengan melihat fakta-fakta atau fenomena di saat itu juga. Kemudian ada masyarakat dan totem. Totem ini merupakan simbol ya, tadi itu simbol totemisme, karena Tuhan dan klan pada dasarnya adalah hal yang sama. Menyembah pada Tuhan atau dewa-dewa sebenarnya adalah bagaimana masyarakat primitif mengekspresikan dan memperkuat kepercayaan mereka pada klan. Tujuan dari totemisme ini yaitu untuk menyatakan keterkaitan berbagai hal, hubungan-hubungan yang sangat rumit yang mengikat seseorang dengan orang lain di dalam klan.
kaitan kalian dengan alam fisik, dan akhirnya kaitan antara berbagai fenomena alam itu sendiri. Ini ada yang terakhir, totemisme dan ritual. Ritual itu bentuk ekspresi secara simbolis dari kenyataan sosial atau pemujaan ya terhadap totem itu sendiri atau simbol itu sendiri. Mungkin itu sekian sedikit kurang lebih mengenai tentang pemikiran dari David Emil Durkheim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.